Halo teman-teman investor, kali ini kita akan melakukan studi kasus yang menarik banget nih. Kita akan bedah salah satu saham, yaitu PT Saraswanti Anugrah Makmur, dengan kode saham SAMF. Ceritanya unik, pertumbuhannya sempat pesat banget, tapi tiba-tiba melambat. Nah, ini kesempatan atau malah jebakan? Yuk kita cari tahu bareng-bareng. Nah, ini nih pertanyaan besarnya. Kalau kita lihat grafiknya yang naik turun kayak roller coaster ini, apakah SAMF ini sebetulnya permata yang tersembunyi atau jangan-jangan cuma value trap yang bisa bikin kita rugi? Inilah misteri yang mau kita coba pecahkan bareng-bareng hari ini. Oke, sebelum kita ngomongin angka-angka yang mungkin rumit, ada satu hal yang paling fundamental, yaitu kita harus kenal dulu sama perusahaannya. Siapa sih SAMF MIS NSF ini sebenarnya, dan gimana cara mereka cari untung? Mari kita mulai. Jadi, SAMF ini yang udah ada dari tahun 1998 bisa dibilang pemain gede di bisnis pupuk NPK non-subsidi. NPK itu singkatan dari nitrogen, fosfor, dan kalium ya. Nah, kata kunci di sini adalah non-subsidi. Artinya apa? Mereka nggak terikat sama program pemerintah. Pelanggan mereka itu langsung perusahaan-perusahaan perkebunan raksasa, terutama kelapa sawit, tebu, dan karet. Jadi bisnis mereka ini sangat erat kaitannya sama sehat atau enggaknya sektor komoditas. Nah, kalau kita lihat di peta sama bagian ini, jangkauan mereka itu luas banget. Dengan pabrik-pabrik yang tersebar dari Sumatera sampai Kalimantan, mereka sengaja menempatkan diri dekat banget dengan pelanggan utama mereka. Ini pintar banget, karena dengan pabrik yang dekat sama kebun sawit, mereka bisa hemat biaya kirim dan pelayanannya jadi lebih cepat. Strategis. Oke, sekarang kita masuk ke bagian yang seru. Kita intip masa lalunya. Angka-angka historis itu bisa cerita banyak loh soal sebuah perusahaan, tentang dari mana mereka berasal dan seberapa kuat fondasinya. Coba deh, perhatiin angka-angka ini. Gila kan? Dari 2020 ke 2023, pendapatannya itu lompat lebih dari 3 kali lipat. Laba bersihnya juga ikut meroket. Ini bukan sekedar pertumbuhan biasa. Ini tuh fase hyper growth yang luar biasa. Terus, kok bisa pertumbuhannya sekencang itu? Tentu ada sebabnya. Jawabannya ada dua nih. Pertama, ekonomi mulai pulih setelah pandemi. Jadi perusahaan kebun mulai belanja pupuk lagi. Kedua, dan ini yang paling penting, harga komoditas global, terutama sawit, lagi bagus-bagusnya. Jadi pelanggan mereka lagi banyak duit buat beli produk SAF. Tapi, seperti kata pepatah, nggak ada pesta yang nggak berakhir. Era keemasan itu kayaknya mulai ketemu tantangannya nih. Yuk kita lihat laporan keuangan terbarunya untuk memahami apa yang terjadi selanjutnya. Nah, ini dia kenyataannya sekarang. Di tahun 2025, kita lihat angkanya berbalik arah. Pendapatannya turun 15%, dan yang lebih terasa, laba bersihnya anjlok sampai 32% lebih. Ini sinyal yang sangat jelas. Ibaratnya, pesta komoditasnya udah mulai sepi, dan dampaknya langsung terasa ke SAMF. Tunggu dulu. Sebagai investor, kita nggak boleh panik lihat angka merah. Kita harus gali lebih dalam. Coba lihat 2 poin terakhir. Margin laba bersihnya masih bisa bertahan di 6,3%. Dan yang lebih penting, ROE atau Return on Equity-nya masih solid banget di 13,53%. Ini nunjukin apa? Manajemennya jago. Mereka bisa jaga efisiensi operasional bahkan pas pendapatan lagi turun. Dan ada satu bukti lagi nih soal kesehatan perusahaan. Sesuatu yang pasti disukai sama investor jangka panjang, yaitu komitmen mereka untuk berbagi keuntungan bahkan di masa sulit. Ini keren banget. Sejak mereka pertama kali listing di bursa, SAMF itu nggak pernah bolong kasih dividen. Coba lihat imbal hasilnya, atau dividen yield. Di tahun 2023 aja, imbal hasilnya hampir 4%. Ini tuh kayak passive income buat investor. Dan jadi bukti kalau arus kas perusahaan ini sehat. Ini jadi semacam bantalan nilai buat para pemegang saham. Oke, setelah kita lihat kinerjanya, baik yang bagus maupun yang lagi turun, sekarang kita sampai di pertanyaan terpenting. Jadi, berapa sih harga wajar saham ini? Buat yang mungkin masih awam, valuasi itu intinya adalah proses buat ngitung nilai asli sebuah perusahaan. Tujuannya simpel, kita mau tahu harga yang kita lihat di aplikasi saham itu kemahalan, kemurahan, atau udah pas. Salah satu cara valuasi yang paling umum itu ya dibandingin sama teman-temannya di industri yang sama. Kalau kita lihat PE rasio saham di angka 13-an, ya bisa dibilang wajar, nggak murah, nggak mahal juga dibanding yang lain. PB-nya di atas 2, artinya pasar percaya sama kemampuan perusahaan ini buat cetak untung di masa depan. Jadi mereka rela bayar lebih dari nilai bukunya. Nah, disinilah valuasi jadi seru sekaligus bikin pusing. Ada satu analisis yang bilang harga wajarnya bisa sampai hampir Rp3.000.
Tapi ada analisis lain yang cuma ngasih nilai 68 perak. Gila kan? Kok bisa beda kayak langit dan bumi gini? Ini pelajaran paling penting buat kita semua. Valuasi itu bukan matematika murni, tapi ada seninya. Hasilnya itu sangat bergantung sama asumsi yang kita pakai. Analis yang optimis mikirnya harga sawit bakal naik lagi, jadi mereka pasang proyeksi pertumbuhan tinggi. Sebaliknya, analis yang pesimis lebih fokus ke risiko, jadi proyeksinya rendah. Nah, tugas kita sebagai investor adalah kritis, jangan telan mentah-mentah angkanya. Oke, jadi setelah kita bongkar semuanya, sekarang waktunya kita tarik kesimpulan. Kita coba rangkum semua poin pentingnya. Oke, kita timbang-timbang ya. Di sisi positifnya, kita punya sejarah pertumbuhan yang gila-gilaan, manajemen yang efisien dilihat dari ROI-nya, dan komitmen dividen yang nggak pernah putus. Tapi risikonya juga jelas. Ada penurunan kinerja baru-baru ini, mereka ini sangat bergantung sama naik turunnya harga komoditas, dan valuasi yang masih jadi tanda tanya besar. Kalau kita lihat profilnya kayak gini, SEMF ini paling pas masuk kategori saham nilai dan pendapatan atau value and income stock. Jadi ini bukan tipe saham buat trading harian yang naik turunnya cepat. Ini lebih cocok buat investor yang sabar, yang mau lihat perusahaannya tumbuh pelan-pelan sambil nikmatin gaji tahunan dari dividen. Nah, pada akhirnya bola ada di tangan Anda. Setelah kita bedah bareng-bareng tadi, pertanyaannya cuma satu. Apakah saham dengan karakter seperti SEMF ini cocok buat portofolio dan gaya investasi Anda? Cuma Anda yang bisa jawab. Semoga pembahasan kita kali ini bisa jadi bekal buat Anda mengambil keputusan investasi yang lebih cerdas. Sampai jumpa di pembahasan berikutnya.